السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علومنا. سبحان ربك semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Nurul Falah, khusus Imam Rawatib kita Bapak Ustaz Khalid, Ustaz Lukman, beserta para guru kita, jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi kita bisa bersilaturahmi dalam takjil rutin di makanan kita membahas mengenai tentang fikih ibadah untuk memastikan agar ibadah kita berkesesuaian dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan dengan informasi yang disampaikan bisa menjadikan ibadah kita mendapatkan pahala yang sempurna di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita sudah sampai dan masih sedang membahas hal yang berkenaan dengan kesunahan sholat, yang mana kalau kita lakukan dan kita laksanakan, sholat kita bertambah rating pahalanya, sehingga semakin banyak pahala yang akan kita raih insyaallah ta'ala. Informasi yang terakhir mengenai tentang hayatul ruku' al-masnu'ah, yaitu posisi ruku' yang dianjurkan dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruku' minimal kita punya badan condong, lalu kemudian sampai dengan tangan kita mengenai kita punya tumit. Ayat hanya qadra quludu rahataihi rukbataihi. Jangan sampai kita ruku tapi posisi tubuh masih tegak berdiri. Jangan sampai kita ruku belum condong, sampai-sampai tangan kita tidak sampai ke dengkul. Maka posisi yang ada di ilustrasi gambar yang malam hari ini kita tampilkan ini adalah posisi yang sangat ideal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sunnahnya ayyusawiya dhahrahu wa unuqahu wa ajzuhu. Kita luruskan, kita punya punggungnya lurus, diluruskan dengan kita punya leher. Ya, sebab terkadang ada sebagian jemaah yang ruku lurus punggungnya tapi lehernya duduk sehingga gak lurus. Atau sebaliknya,
punggungnya lurus, lehernya bongkar. Punggungnya lurus tapi lehernya dongak. Ya, itu juga tidak ideal. Atau lehernya lurus, kepalanya lurus, tapi punggungnya tidak lurus. Itu juga tidak ideal. Maka kalau kita mau idealkan seperti yang diilustrasikan gambar, maka kita luruskan kita punya punggung dari mulai kita punya tulang ekor sampai dengan leher dan kepala kita. Wayan sikusapaihi fakhizaihi, dan masuk dari kesunahan kita punya tangan dan kita punya kaki itu jangan dibengkokkan. Ya, ada kan sebagai jamaah yang kalau rukuk kakinya bengkok, ya, kakinya ditekuk. Ya, ini tidak ditekuk tapi diluruskan. Termasuk kita punya tangan itu diluruskan, jangan dibengkokkan. Kalau dibengkokkan itu tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi posisi tangan dan posisi kaki itu jangan dilipat, jangan dibengkokkan, tapi diluruskan. Wa ya'khudhu rukbatayhi biyadayhi muta'ammidan bil yadaini ala rukbatayni. Sebagaimana juga dianjurkan dan disunahkan kita punya tangan itu ditempelkan ke kita punya dengkul. Ya, dengkulnya dipegang. Ya, meskipun bisa saja orang rukuk nggak pegang dengkul, ya, bisa lepas tangan, ya boleh selama posisinya begitu. Ya, tapi pegang dengkulnya dengan kita punya tangan, bahkan dicengkram, itu adalah bagian dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menjauhkan posisi lambung dari posisi dia punya kedua pahanya. Dan itu bagian dari kesempurnaan sholat yang kalau lakukan insya Allah bertambah nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan informasi ini sudah kita amalkan sehingga ibadah sholat kita semakin hari semakin sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, sunnah yang selanjutnya adalah at-tasbih wa tahmid, yaitu mengucapkan tasbih. Tasbih itu ucapan Sami Allahu liman hamidah. Itu hukumnya sunnah. Ya, jadi bapak sholat mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, hukumnya sunnah. Dibaca dapat pahala, tidak dibaca sholatnya tetap sah. Tapi baiknya dibaca biar kita tampak pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Wa dhahaba jumhurul fuqaha ila sunnatit tasbih inda raf'i min ar-ruku', dan membaca tasbih itu dibaca saat kita bangun dari ruku'. Ya, jadi khusus bangun dari ruku' bacaannya Sami Allahu liman hamidah. Ya, wa tahmidu 'inda al-istiwa'i qa'iman, dan dianjurkan kita membaca tahmid indal istiwa'i qa'iman, pada saat kita sudah berdiri secara sempurna untuk melakukan i'tidal yang merupakan bagian dari rukun sholat kita. Jadi yang rukun itu rukuknya, yang rukun itu i'tidalnya. Adapun ucapannya Sami Allahu liman hamidah itu sunnah, dan bacaan i'tidal itu juga sunnah yang insya Allah akan kita raih pahalanya kalau kita baca pada saat kita sedang beri'tidal. Jamaah sekalian rahimahullah, oleh karena itu secara hukum boleh-boleh saja kalau ada jemaah kita sholat i'tidal dia, tapi dia nggak baca Rabbana lakal hamd, karena bacaan Rabbana lakal hamd ini merupakan bagian dari kesunahan. Dibaca dapat pahala, tidak
pun sholatnya tetap sah. Yang penting dia i'tidal, karena i'tidal ini berdiri setelah rukuk merupakan rukun dari rukun sholat. Jangan sampai nanti ada jamaah habis rukuk langsung sujud, nggak diri lagi, ini sholatnya nggak sah. Karena berdiri i'tidal ini harus dipenuhi sebagai kewajiban yang merupakan rukun dari rukun sholat. Jamaah sekalian rahimahullah, adapun salah satu informasi dari mazhab Maliki, ini sebagai informasi buat kita semua, bila anna al-imam yusammi' faqat wal ma'mum yahmad faqat wal munfarid yajma' bainahuma. Ya, kalau di dalam mazhab Imam Maliki ini ada sedikit berbeda. Ya, yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah ini cukup imamnya saja. Makmumnya sebaliknya mengucapkan Rabbana walakal hamdunya. Jadi bagi-bagi tugas. Imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmumnya mengucapkan Rabbana lakal hamdunya. Ini menurut mazhab Imam Malik kalau sholatnya sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendirian, baca sami Allahu liman hamidah, baca Rabbana walakal hamd. Menurut mazhab Imam Malik. Ya, jamaah sekalian, makanya mungkin suatu saat nanti kita akan mendapatkan kondisi di mana ada sebagian saudara kita yang model sholatnya seperti itu. Ya, maka kalau ada sebagian kita yang sholatnya modelnya seperti itu berjamaah, imamnya bilang sami Allahu liman hamidah, makmumnya baca Rabbana lakal hamdu, berarti dia ikut pendapatnya mazhab Imam Malik. Ya, seperti yang terjadi di Masjidil Haram. Ya, ini mana orang tua kita yang pergi haji, yang pergi umrah mungkin bisa cerita. Ya, kalau di Masjidil Haram itu, kalau imam Masjidil Haram jadi imam, sholatnya sholat berjamaah, kata imam sami Allahu liman hamidah, apa kata makmum di belakang? Rabbana walakal hamd. Itu makmum nggak baca sami Allahu liman hamidah. Itu diperbolehkan, silakan kalau memang mau melaksanakan hal tersebut, karena ada hadis riwayatnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita mau melakukan yang biasa kita lakukan pun dipersilahkan, karena itu disampaikan oleh jumhur ulama, mayoritas para ulama, termasuk di dalam mazhab Imam Syafi'i, imam maupun makmum baca sami Allahu liman hamidah, baca juga Rabbana walakal hamdu. Dan Rabbana walakal hamdu ini sudah pernah kita sampaikan, redaksinya bermacam ragam. Ada pilihan-pilihan yang bisa dipilih kalau kita mau baca. Masih ingat Pak? Ya, dari yang pertama boleh kita baca Rabbana lakal hamdu, ya Allah bagimu pujian. Ada jemaah kita yang baca begini, Rabbana lakal hamdu, silakan. Atau mau ditambahin huruf waw di depan laka, Rabbana walakal hamdu pakai waw, tadi nggak pakai waw, ini juga boleh. Hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Atau mau ditambahkan pakai Allahumma di depannya, itu juga boleh. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Atau dicampur juga pakai Allahumma, pakai wawunya, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi urusan redaksional ini adalah urusan pilihan. Apa mau pilih yang mana saja redaksinya, selama maknanya ada dalam penjelasan hadis baginda Rasulullah, insya Allah dengan apa yang kita baca kita dapatkan pahala kesunahan insya Allah ta'ala. Ya, bahkan kalau Bapak ingin baca yang lebih panjang, ini juga ada hadis riwayat Muslim. Ya, kalau Bapak itu pengen bacaannya lebih panjang, Allahumma Rabbana lakal hamd bil as-samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'd ahla tsana'i wal majd
la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini yang biasa dipakai buat zikir. Wala yarfa'u darajat minkal jad, itu juga diperbolehkan. Silakan saja, semakin panjang bacaannya tentunya insya Allah mudah-mudahan semakin banyak pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan di Balaghah ada satu riwayat sampai bahkan ada sebagian dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang membaca redaksi doa pada saat iktidalnya itu dengan redaksi doa yang sedikit berbeda dengan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Masih ingat informasi hadisnya? Ya, hari ini kembali kita tampilkan saat ada seorang jamaah yang sholat di belakang baginda Nabi. Saat Nabi Muhammad SAW bangun dari rukuknya, kalau ada makmum di belakang ucap, apa ucapannya? Ucapannya enggak Rabbana lakal hamd, ucapannya enggak Rabbana walakal hamd, enggak juga Allahumma Rabbana walakal hamd. Tidak seperti zikir-zikir yang barusan tadi kita tampilkan, tapi dia baca Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Apa bacanya Pak? Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hadisnya kita tampilkan. Jadi ceritanya ini redaksi doa nggak pernah Rasulullah ajarkan. Ini redaksi doa nggak pernah ada orang-orang yang mengamalkan karena Rasulullah tidak perintahkan. Singkat cerita, selesai sholat Rasulullah bertanya, manil mutakallim, siapa tadi barusan yang baca tadi? Siapa barusan jemaah yang baca Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi? Qala ana, menjawablah salah seorang jemaah, ana ya Rasulullah, saya barusan yang baca ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qala ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yaqtadiruna ayyuhum yaqtuluhu awwal. Aku melihat di dalam sholatku itu saat engkau baca sejumlah malaikat, lebih dari 36 malaikat itu rebutan untuk mencatat pahala yang engkau akan raih di akhirat kelak, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan satu informasi, ya, kata para ulama mengenai tentang kebolehan mengamalkan zikir-zikir di dalam sholat meskipun tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama maknanya tidak bertentangan dengan syariat agama, selama maknanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya ada seorang sahabat baca bacaan sholat, bacaannya itu tidak diajarkan oleh baginda Nabi, tapi Nabi tidak menyalahkan bacaannya, yang ada justru memberikan satu apresiasi, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat rebutan untuk memberikan catatan pahala kelak di akhirat, begitu yang diinformasikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, di dalam kitab ini disebutkan kitab Fathul Bari, istadada bihi ala jawazi iddad dzikrin fi sholati ghairi mahsur. Boleh Bapak zikir, membaca apa saja yang mau dibaca, mengagungkan Allah Tuhan Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna dengan segala kesempurnaan nama dan sifat-sifatnya. Ini diperbolehkan dari apa yang barusan tadi diriwayatkan. Ya, bahkan jawazi raddi sawti bil dzikri ma lam yushawwish ala man ma'ahu. Sebagian para ulama menyampaikan berzikir dengan suara yang lantang kedengaran dengan orang ini diperbolehkan selama tidak membuat gaduh suasana pelaksanaan ibadah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Ini bagian dari dalil yang disampaikan oleh para ulama
yang membolehkan zikir secara jahat, zikir secara kencang. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dalilnya mana? Dalilnya hadis ini. Karena Rasulullah mendengar zikirnya sahabat di dalam sholatnya, padahal bacaan zikir i'tidal seyogianya itu dibaca secara secara pelan. Tapi ada sahabat yang bacanya kencang. Dari mana kita tahu bacanya kencang? Karena Nabi dengar. Sebab kalau nggak kencang, mana ya Rasulullah? Saya barusan yang mengencangkan zikir Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, maka dalil-dalil ini menunjukkan tentang kebolehan zikir dengan suara lantang, dan insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jemaah sekalian rahimahullah, kesunahan yang juga ada kaitannya dengan hal tersebut, raf'ul yadaini inda ruku'i wa raf'i minhu wal qiyam bi rak'atin tsalisah. Saat kita mengangkat kedua tangan, saat hendak kita ingin ruku, dan saat hendak kita bangun dari ruku menuju i'tidal, dan pada saat kita hendak berdiri menuju rakaat yang ketiga. Ini hukumnya sunnah. Kita angkat, kita punya tangan. Pada saat kita pengen ruku, Allahu Akbar ruku, sunnah kita angkat tangan. Saat dari ruku kita pengen diri yang tidak, sami Allahu liman hamidah, sunnah kita angkat tangan. Saat kita hendak bangun menuju rakaat yang ketiga, rakaat ketiga berarti habis tasyahud awal, selesai tasyahud awal kita bangun menuju rakaat yang ketiga, Allahu Akbar, disunnahkan untuk kita mengangkat tangan. Jadi sunnah mengangkat tangan di 3 tempat yang barusan kita sebutkan. Saat pengen ruku, Allahu Akbar. Saat bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Saat kita ingin menuju rakaat yang ketiga, ini sunnah. Dilakukan dapat pahala, tidak pun sholatnya tetap sah insya Allah. Dan tentu saja ibadah Allah, ngangkat tangannya itu sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Boleh ngangkat tangannya sepundak, boleh ngangkat tangannya sejajar dengan telinga, boleh ngangkat tangannya jempolnya sejajar dengan daun telinga. 3 cara itu sudah kita sampaikan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, mau pakai cara yang mana saja dari ketiga riwayat yang sudah sampai, insya Allah ada nilai pahala di sana karena mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sekalian rahimahullah, berdasarkan informasi ini, maka berarti untuk mengangkat tangan di gerakan-gerakan selain itu tidak disunnahkan. Ya, artinya kalau Bapak pengen sujud, dari tidak kan pengen sujud, kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar sujud, tidak disunnahkan kita angkat tangan. Jadi kalau pengen sujud, tidak disunnahkan untuk mengangkat tangan. Begitu juga bangun dari sujud, pengen duduk di antara 2 sujud. Habis sujud kita duduk, kan Allahu Akbar juga. Maka kita tidak disunnahkan mengangkat tangan. Begitu juga lagi duduk 2 sujud, pengen sujud lagi, sujud yang kedua, kan Allahu Akbar juga. Maka tidak disunnahkan mengangkat tangan. Begitu juga bagi kita yang dari sujud pengen bangun ke rakaat yang selanjutnya, rakaat yang kedua, pengen bangun ke rakaat kedua, lagi sujud, Allahu Akbar, kita diri, tidak disunnahkan untuk mengangkat tangan. Ya,
Begitu juga bagi kita yang sudah berada di rakaat yang ketiga, mungkin sholatnya sholat yang 4 rakaat, sholat asar, sholat zuhur, sholat isya, maka saat kita bangun ke rakaat yang keempat, ucapkan takbir sunnah, tapi tidak mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan ini hanya disebutkan dalam 3 tempat yang tadi barusan kita sebutkan, yang insya Allah akan bernilai pahala kalau kita menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Wa ra'a sab'ata asyara min as-sahabah, dan ini diriwayatkan oleh sejumlah para sahabat. Di antaranya kata Imam Bukhari, 17 sahabat Nabi Muhammad SAW menginformasikan kalau Rasulullah itu sholat ngangkat tangannya di 3 tempat tadi. Selain tentunya ngangkat tangan saat takbiratul ihram, ya itu sudah pasti karena pembahasannya sudah selesai. Bahkan kata Imam Suyuti, 50 sahabat Rasulullah, ya, riwayat 50 sahabiyan arafun sabitun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengangkat tangan di 3 tempat yang barusan kita sebutkan itu senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka kesimpulannya para jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau sholat kita mau sempurna pahalanya, maka silakan saat kita takbiratul ihram kita angkat tangan. Saat kita pengen rukuk, kita angkat tangan, Allahu Akbar. Saat bangun dari rukuk, kita angkat tangan, sami Allahu liman hamidah. Dan nanti saat kita pengen berdiri menuju rakaat yang ketiga, maka silakan angkat tangan. Di sana ada pahala sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, adapun terkait dengan kaifiyatul wudu sujudi wan nuhudi minhu, tentang cara kita mendarat dan cara kita bangkit dari sujud untuk berdiri, ini sudah pernah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya saat kita membahas tentang rukun salat yang terkait dengan apakah yang didahulukan itu dengkulnya dulu ataukah yang didahulukan itu telapak tangannya terlebih dahulu. Masih ingat Pak ya? Masih ingat ya? Jadi tidak perlu kita ulangi, ini hadisnya kita sampaikan, cuma sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa cara bangkit maupun cara kita mendarat ini kedua-duanya diperbolehkan. Mau tangannya di luar, lututnya belakangan, atau lututnya di luar, tangannya belakangan, ini kedua-duanya diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sudah pernah kita tampilkan, ya ini hanya sekedar review secara cepat tentang kebolehan kedua-dua yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang pengen sujud, dengkulnya duluan, silakan diri sujud, tempelkan dengkulnya, habis dengkulnya nempel baru tangannya. Bagi jamaah yang pengen tangannya duluan nempel, silakan diri sujud, maka sebelum dengkulnya nempel, tangannya duluan nempel. Itu diperbolehkan. Begitu juga cara bangunnya, silakan mau tangannya dulu dilepas, baru kemudian dengkulnya diangkat, itu boleh. Dan boleh juga dengkulnya duluan yang diangkat, baru setelah angkat dengkul dia angkat dia punya tangan. Disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing, karena masing-masing orang itu berbeda-beda. Ya, faktor usia, faktor berat badan ini juga mempengaruhi. Jangan sampai nanti gak kuat bangun, bisa jomplang kita sholat. Padahal yang kita lakukan ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi urusan kita tangannya ini boleh dikepal dan boleh dibuka. Ya, ini kesunahan. Silakan bagi jemaah yang pengen ngepel. Pernah lihat Pak ya, orang ahli sujud pengen bangun dia kepel dia punya tangan. Ya, ada ya. Ya, ini boleh.
tetap seperti ini juga diperbolehkan. Dua-duanya diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang harus kita pastikan ini adalah hayatus sujud al-masnunah. Saat kita sujud ini minimal harus ada 7 organ tubuh yang harus menempel di atas permukaan bumi. Masih ini tentang sujud. Ya, ada 7 organ. Ini mohon maaf, ada MP2-nya tidak hilang sehingga menghalangi layar. Ya, setidaknya itu yang disebutkan di layar slide. Pastikan jamaah sekalian kalau sujud 7 organ tubuh ini harus nempel. Yang pertama, jidat disertai dengan hidung. Masih ingat sebabnya, Pak? Ya. Kenapa jidat disertai dengan hidung? Karena saat Rasulullah bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha." Aku diperintahkan oleh Allah untuk mensujudkan 7 organ tubuh. Rasulullah bilang jabha. Jabha itu artinya jidat. Tapi Rasulullah tunjuk hidungnya. Rasulullah bilang jidat, tapi Rasulullah tunjuk hidungnya. Sehingga para ulama ini jadinya jidat tapi hidung ini. Ya, maka disimpulkanlah oleh para ulama berdasarkan hadis yang lain, maka jidat yang sekiranya hidung ikutan bisa nempel. Berarti jidat bagian mana ini, Pak? Karena kan jidat kita lebar, Pak. Di atas jidat, di bawah jidat, di kanan masih jidat, Pak. Di kiri masih jidat. Ya, maka jidat yang sekiranya hidung itu bisa nempel. Berarti jidat bagian bawah. Makanya sunnah kalau kita sujud, hidung kita ikut ditempelin. Itu sunnah. Ya, hidung kita ikut ditempelin. Ya, kalau Rasulullah sih mudah. Ya, karena beliau mancung hidungnya. Ya, kalau kita pada besok, ya berarti ya ada perubahan lebih sekiranya. Ya, biar hidungnya bisa ikutan nempel. Ya, makanya kalau ada jemaah kita yang mungkin sebagian di antara kita yang jidatnya hitam gara-gara sujud, ada Pak ya? Yang mudah-mudahan itu adalah satu tanda takwa. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Meskipun itu tergantung ya, tebal tipisnya kulit jidat seseorang. Ya, kadang jemaah kita yang sudah bertahun-tahun sholat juga nggak hitam jidatnya, karena sudah kapalan. Ya, ada sebagian kita yang mungkin baru sholat setahun 2 tahun tapi jidatnya sudah hitam, karena mungkin sensitif dia punya kulit. Ya, jadi standar iman itu sebenarnya bukan hitam atau nggak hitamnya. Yang penting ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hitam nggak hitam, kalau takwa insya Allah masuk surga. Cuma yang harus kita perhatikan, kalau hitam karena bekas sujud, maka setidaknya hitamnya jangan sampai di atas jidat. Kalau hitamnya di atas jidat, berarti sujudnya kurang ke bawah. Jadi kalau hitamnya di bawah. Ya, makanya yang sudah terlanjur hitam di atas jidat, ya segera diperbaiki kalau pengen dapat pahala ibadah sholatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oleh karena itu, maka ini harus perhatikan. Selain jidat, 2 telapak tangan harus nempel. Jangan sampai ada jemaah kita yang sujudnya nekuk, ya, atau sujudnya ngepel. Ya, kalau ngepel enggak. Kalau bangun dari sujud dia ngepel, tapi kalau sujudnya ini ditempelkan telapak tangan. Ya, wal yadaini wal rukbataini, dengkulnya juga nempel, kanan dan kiri nempel. Kemudian atraful qadamaini, ya, 2 ujung jari jemari dari jempol sampai kelingking. Ya, ini seluruhnya nempel. Jadi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, termasuk kaki kanan dan kiri, ujung-ujungnya jari jemari kaki. Ya, ini
mumakkinan jibahata wa alfa. Berdasarkan informasi ini maka seluruh organ tubuh ini kita hadapkan ke arah kiblat, dan itu sunnahnya Rasulullah SAW. Gimana yang mungkin perlu diperbaiki? Sebagian dari kita terkadang urusan kaki ini ada yang nggak nempel. Pernah lihat kayak orang sholat nempel jidatnya, nempel tangannya, kakinya ngambang, kakinya nggak nempel, maka kakinya itu ditempel. Maka kaki yang ditempelkan itu atraful qadamaini, ujung-ujung jari jemari, dari jempol sampai dengan kelingking itu ditempelkan. Karena jari jemari kita panjangnya beda-beda, kan nggak sama Pak ya? Kelingking sama jempol kan nggak sama panjangnya, gedenya nggak sama. Makanya kalau mau menempelkan semuanya, berarti ada sebagian dari jemari yang harus ditekuk. Misalnya kalau kita pengen nempelin jempolnya doang, kelingking nggak bakalan kena. Kalau jari tengahnya nggak ditekuk, karena jari tengah ngalingin untuk kita bisa menempelkan jari kelingking, karena dia jari yang paling kecil. Meskipun ada juga sebagian orang yang mungkin jari kelingkingnya panjang, tapi secara umum begitu. Maka oleh karena itu maka semua jari jemari itu harus kita tempelkan. Dan memang terkadang ada rasa yang mungkin merasa tidak nyaman tanda kutip bagi sebagian orang yang tidak terbiasa, apalagi kalau tubuhnya ada penyakit-penyakit tertentu yang menghambat lancarnya peredaran darah. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa dalam ilmu refleksi itu ujung jemari ada akses ke dalam tubuh kita di bagian dalam. Orang kalau punya penyakit dalam itu bisa diidentifikasikan dari titik-titik refleksi yang ada di ujung-ujung jemari. Kalau kita tukang pijit, tahu dia, ini bapak punya ini, bapak punya asma, bapak punya lambung, bapak punya apa? Kenapa? Dilihat dari saat dipencet itu titiknya, kalau sakit berarti penyakitnya itu ada. Dan ia akan hilang rasa sakit itu pada saat peredaran darahnya itu lancar. Salah satu cara memperlancar peredaran darah tersebut itu dengan dipijat-pijat secara refleksi sampai rasa sakitnya hilang. Kalau sudah hilang, darahnya itu lancar. Maka ibadah Allah, setidaknya dalam pelajaran kita pada malam hari ini menjalankan sunnahnya Rasulullah untuk menempelkan ujung-ujung jemari saat kita melaksanakan ibadah sholat dari gerakan sujud. Ini setidaknya melatih tubuh kita untuk dipijat refleksi secara alami, sehingga semakin sering kita sholat, semakin sering kita sujud, semakin sering dipijat refleksi, sehingga kita insya Allah akan semakin sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Makanya orang Islam yang rajin sembahyangnya, insya Allah lebih sehat badannya. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang bagaimana sholatnya? Yang sholatnya seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sujudnya sempurna, yang rukunya sempurna, yang berdirinya sempurna, yang gerakan-gerakannya sempurna. Gerakan itu pasti membawa kemaslahatan kesehatan bagi tubuh kita, sebab Tuhan yang memerintahkan kita untuk melakukan gerakan tersebut itu adalah Tuhan yang sama, yang menciptakan tubuh kita, yang lebih memahami apa kebutuhan dari gerakan-gerakan tubuh yang membawa kemaslahatan bagi kesehatan tubuh kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita hidup di dunia sehat badannya, afiat jasadnya, insya Allah di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Beruntunglah kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudahlah dapat pahala, sudahlah mendapatkan kemaslahatan kesehatan, kita mendapatkan semua yang dikejar oleh manusia karena kita memiliki Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.
Baik ya mas kalian rahimahullah, masih ada waktunya. Selanjutnya sifat sujud as-sahihah, kesunahan yang lain terkait dengan sujud. Yunsharu asabi'u madmumatan lil qiblah. Jadi kita punya tangan itu di apa yang namanya Pak? Yunshar, dibuka, jangan diyubal, jangan dikepal, tapi dibuka, direnggangkan. Wa yunshar madmumatan lil qiblah, diarahkan ke arah kiblat. Ya, sebab ada sebagian kita yang kadang kalau sujud tangannya bengkok. Atau begini. Ya. Maka posisi yang ideal yunshar, tangannya itu beginikan, jangan dikepal, yunshar, dibuka, kemudian diarahkan ke arah kiblat. Ya, jempolnya ke kiblat, telunjuknya ke kiblat, ya, karena ini tujuan utama dari pelaksanaan ibadah sholat. Wa yufarriqu rukbatayhi, kemudian dia pisahkan antara rukbahnya, wa yarfa'u an fakhizaihi wa fakhizaihi an saqaihi wa yujafi'u udwaihi an jambayhi wa yastaqbilu bi atrafi asabi' rijlaihi lil qiblah. Perhatikan ilustrasi gambar. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan gambarnya. Itu digambar ada angka nomor 1, angka nomor 2, ada angka nomor 3. Ya, maka masing-masing angka itu penjelasannya menjauhkan satu organ yang satu dengan organ yang lainnya. Yang pertama misalnya mujafatul yadaini an jambaini. Saat kita sujud kan memungkinkan tangan kita itu dekat sama kita punya lambung. Maka dijauhkan, jangan didekatkan, dijauhkan. Ya. Jadi bukan kayak kucing lagi tidur, ya, tapi kayak singa lagi berjalan. Jadi dijauhkan, kita punya tangan itu dari kita punya lambung seperti gambar yang pertama, ya, dijauhkan. Kemudian gambar yang kedua, kalau kita sujud memungkinkan perut itu dekat sama pahanya. Kalau kita sujud, perut terkadang dekat sama paha, maka jauhkan perut itu dari pahanya. Ya, jadi agak mengembang, dijauhkan. Nomor 2, perut sama paha dijauhkan, jangan didekatkan. Wa mujabatul fakhizaini an rijlaini. Kemudian gambar yang ketiga, kalau kita sujud kan bisa jadi betisnya dekat sama paha bagian belakang. Bisa jadi. Ya, maka jauhkan betis dari paha itu dijauhkan. Jadi posisi kita sujud itu jauhkan antara organ satu antara organ yang lainnya, sehingga kita sujud seperti sujud yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan sujud yang seperti ini wala farqa bainar rajuli wal mar'ah fi sifati sujud. Tidak ada perbedaan antara sujudnya ibu-ibu dengan sujudnya bapak-bapak. Sama, hanya saja dalam kondisi tertentu, illa idza kanat tusalli bi hadrati ajanib. Kalau ibu-ibu lagi sholat di tempat yang terbuka, banyak orang yang lalu lalang, bapak-bapak lewat, ya, khawatir memperhatikan sholat ibu, maka silahkan menghimpitkan semuanya, tidak dikembangkan seperti yang barusan tadi kita sampaikan. Tapi dalam kondisi normal, maka ini dijauhkan lambung dari tangan, dijauhkan perut dari paha bagian dalam, dijauhkan antara betis dengan paha bagian belakang. Itulah sifat sujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibadah di salah satu penjelasan disunahkan juga kita memposisikan kaki ketika sujud itu dirapatkan. Ya, ini bagian dari kesunahan dari hadis riwayat Ibnu Hibban. Insya Allah karena waktu kita sudah menunjukkan waktu sholat isya, akan kita lanjutkan dengan kesunahan yang selanjutnya,
yaitu kesunahan at-tasyahud al-awwal wa quruduhu, membaca tasyahud di tahiyat awal itu bagian dari kesunahan. Sunnah hukumnya melakukan tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir hukumnya wajib. Artinya orang itu sholatnya sah kalau sholatnya nggak pakai tasyahud. Ya, mungkin nanti suatu saat ada sebagian kita yang sholatnya lupa, habis rakaat kedua harusnya tasyahud awal langsung diri. Allahu Akbar, dia belum tasyahud awal, maka hukum sholatnya sah, sebab yang ditinggal itu bukan rukun, yang ditinggal itu adalah sunnah sholatnya. Maka lanjutkan sholatnya, selesaikan sampai dia mengucapkan salam. Lain bedanya dengan tasyahud akhir. Kalau ada jemaah kita lupa belum tasyahud akhir, udah salam, assalamualaikum, maka sholatnya tidak sah karena tasyahud akhir merupakan rukun dari rukun sholat. Maka insya Allah nanti akan kita sampaikan kesunahan yang selanjutnya karena keterbatasan waktu. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Insya Allah ada pertanyaan bagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in ila taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebih mohon maaf kalau ada kata kurang berkenan dalam penyampaian untuk informasi suara yang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.